Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Maizarti, peserta PTG dalam jabatan 2021 Angkatan keempat di Universitas Negeri Malang. Pada video kali ini, saya akan menampilkan kegiatan PPL pertama saya yang dilaksanakan secara daring di sekolah saya SMA Negeri 5 Lebong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya siang harinya, Nana? Alhamdulillah, baik Bu. Alhamdulillah. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengawali pembelajaran, mari kita berdoa menurut ajaran agamanya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Untuk sejauh ini, siapa yang belum masuk? Bedo ya? Video Bu. Ada kabar dari Bedo? Tadi saya minta chat WA tidak dibalas, Bu. Hari ini kita akan masuk materi pelajaran informatika. Materinya itu tentang jaringan komputer. Kelas 10 IPA 1 ini tahu jaringan itu apa sih gitu? Ya, coba Rika. Kalau menurut saya, Bu, jaringan itu sama kayak sinyal ya, Bu, menghubungkan. Oke, sinyal yang menghubungkan. Oke, siapa lagi yang bisa? Masih ada? Yang lainnya gimana? Seni? Ya, Seni. Menurut saya, Bu, jaringan itu sesuatu yang menghubungkan dan membagi data serta informasi. Jaringan itu adalah sesuatu yang menghubungkan ya, yang menghubungkan. Dengan adanya jaringan, jadi sesuatu itu bisa terhubung gitu. Lalu kaitannya dengan komputer ada yang tahu nggak? Apa itu jaringan komputer gitu? Suci? Menurut Suci, jaringan komputer itu untuk menghubungkan data antar komputer, Bu. Kalau disebut penghubung berarti ada lebih dari satu orang. Jadi kalau jaringan komputer itu berarti dia menghubungkan beberapa komputer untuk saling tukar informasi gitu ya. Selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang jaringan komputer seperti yang kalian sebutkan tadi. Saat ini kita bisa merasakan manfaatnya jaringan ya. Dengan sangat-sangat besar manfaat jaringan seperti kita contoh salah satu itu adalah jaringan internet gitu. Kita bisa bertemu meskipun dalam dunia maya saat ini dengan adanya bantuan jaringan internet. Perkembangan teknologi itu semakin besar ya. Perkembangan teknologi itu semakin besar, semakin pesat gitu. Jadi ada kalanya, ada sebaiknya kita sebagai siswa harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi itu, update ilmu juga, upgrade keterampilan juga supaya tidak dinyatakan gaptek gitu. Tahu gaptek kan? Gagap teknologi gitu. Jadi anak-anak meskipun kita tinggal di atas gitu, di dalam kebun atau sesuai posisi kita sekarang, sekolah kita di mana, itu tidak menjadi penghambat ya. Jadi tidak menjadi penghambat untuk kita bisa mengenal teknologi, manfaatkan teknologi gitu. Itu karena adanya jaringan komputer seperti saat sekarang ini. Teknologi diiringi juga dengan ilmu agama, supaya dengan adanya ilmu agama, penggunaan teknologi apalagi jaringan internet itu terarah dengan baik, tidak menjerumuskan kita ke hal-hal yang buruk. Komputer atau internet, nah itu adalah sebuah penghubung gitu. Lalu internet seperti yang kita rasakan saat ini. Lalu tujuan pembelajaran kita seperti apa? Tujuan pembelajaran kita hari ini, beberapa hari lalu kalian sudah Ibu perintahkan observasi, mengamati jaringan labor, mengamati konsep ujian Meet kita kemarin yang pakai HP. Jadi melalui observasi, melalui kalian baca modul, baca bahan, nanti kalian bisa menjelaskan konsep jaringan komputer itu seperti apa dengan tepat. Menjelaskan konsep jaringan seperti ini, nanti kalian bisa menjelaskan jaringan komputer itu apa, pengertian jaringan komputer itu apa, dan manfaat jaringan komputer ini apa untuk kita gitu ya. Lalu contoh kasusnya seperti ini. Ini akan kita carikan solusi kita. Ujian berbasis teknologi, yaitu menggunakan HP gitu. Lalu dari gambar ini persis yang kalian alami juga
kalian ujiannya menggunakan HP. Akan kita bahas apa dari kasus yang seperti ini. Kita akan membahas bagaimana proses ini bisa terjadi gitu. Bagaimana sih kalian bisa ujian menggunakan HP? Bagaimana kalian bisa, dari mana kalian bisa mendapatkan soal-soalnya? Dari mana kalian bisa mendapatkan jaringan yang meskipun itu bukan jaringan internet. Nah, nanti setelah kita bahas bersama di sini, bersama kelompok kamu juga, berdasarkan pengamatan kamu juga, nanti kita cari makna dari kasus-kasus yang sudah kita alami seperti ini ya. Lalu jaringan komputer. Apa jaringan komputer? Jaringan komputer itu adalah sekumpulan komputer serta perangkat-perangkat lain pendukung komputer yang saling terhubung dalam suatu kesatuan. Kumpulan berarti ada lebih dari satu, bisa lebih dari 2, 10 dan banyak ya. Jadi sekumpulan komputer dan didukung dengan perangkat-perangkat yang lain. Ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya gitu. Jadi itu lalu apa saja sih manfaat jaringan komputer itu gitu? Pertama, manfaat jaringan komputer itu adalah mempermudah sharing file. Seperti yang kita alami sekarang ya, itu karena internet, manfaat internet. Begitu mudahnya kita bisa berbagi foto. Selanjutnya, ini perangkat keras jaringan. Ini router. Router fungsinya apa? Router fungsinya itu adalah fungsinya menggabungkan atau menghubungkan 2 jaringan atau lebih. Jadi, terus jenis jaringan lagi itu ada client server. Client server itu di mana ada komputer server, ada komputer client. Di sini yaitu cara kerja jaringan. Nah, ini yang internetnya. Ini internet. Internet ini itu dunia luarnya ya. Lalu kita pesan melalui ISP. ISP ini adalah Internet Service Provider, sebuah perusahaan penyedia layanan internet. IndiHome, maka ISP-nya di sini IndiHome dari Telkom. Lalu oleh penyedia layanan ini, oleh ISP ini, untuk di sekolah itu memberi kita modem. Sampai di sini ada mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau sudah, kita masuk pembagian kelompok. Kita sudah bagi kelompok 1 siapa nak? Aufa, Alfa, Aisyah, dan Seni. ya, Seni. 3 boleh langsung masuk ke grup kelompoknya, Bu? Iya, seluruhnya masuk ke kelompok grupnya masing-masing. Tapi tolong melalui kabelan, terus melalui switch, terus ke HP siswa. Jadi gitu ya kemarin. Iya. Ini Suci udah sampai di mana ya pengerjaannya? Ini Suci pengerjaannya sudah sampai di switch, Bu. Fungsi switch. Bagi tugas Iya, ya? tadi ya, ini kita sharing sama-sama, Iya, Bu. Oh gitu. Ya, fungsi hub itu salah satunya adalah yang apa namanya tadi lambat yang tidak ada alamatnya nggak sih? Masih lagi nyari fungsi ini perangkat-perangkatnya, Bu. Ini lagi di Ya, Bu. itu di Google Doc itu kan Ibu buat LKPD-nya kan untuk seluruh kelompok tuh. Iya, Bu. Nah, jadi yang nggak diperlukan oleh kelompok kamu jangan dipakai gitu, dihapus saja. Ya, jadi pakai saja kelompok yang kelompok kamu butuhkan saja gitu. Iya, Bu. Nah, oke ya. Kedua, menguraikan komponen berdasarkan konsep gambar itu tuh sudah selesai apa belum? Nah, ini kan nggak perlu nih. Itu kelompok Suci kemarin kita observasi di lab IT, Bu. kalau Tentang konsepnya. ya di lab IT. Jadi tabel yang nggak diperlukan dihapus saja. Nah, ini kan udah seharusnya kamu kan di sini nih, ini. Iya, Bu. Tapi Iya. untuk menunjukkan komponen, kalian sudah meletakkannya di atas. Coba geser ke atas. Bentar, Bu. Nah, Yang ini, Bu ya. 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 Kalau kemarin Ibu minta itu nama, ini sudah kalian ubah gambar nama perangkat. Jadi nggak perlu aja di bawah karena di sini sudah ada gambar, sudah ada nama. Jadi ini tidak perlu, Bu ya. Ini Ini tidak saja. perlu. Yang Ya. ini juga. Kalian perlu ya. menjelaskan ini saja. Yang mana Iya, Bu. hub, yang mana router, bagaimana ini bekerja gitu ya. Ya, Bu. Nah, itu tuh
Ini kan server ke switch, switch ke hub, ada hub lagi, ada router lagi, itu kan terhubung pakai kabel. Cari aja Iya, kalau Bu. ada gambar kabel, pasang kabel-kabel. Kalau enggak, dia diwakili dengan tanda panah yang menandakan mereka saling terhubung juga nggak apa-apa seperti itu. Oh, oh, oh ya siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme kerja jaringan internet. Jadi di sini saya akan menjelaskan mekanismenya. Oke, baik. Jadi bagaimana cara komputer-komputer yang ada di laboratorium ini bisa mendapatkan sumber internet? Nah, pertama di sini ada modem internet. Nah, modem internet ini berasal dari ISP. ISP ini adalah Internet Service. Kan Alfa tadi sudah menjelaskan. Nah, terus apa kelemahan dan kelebihan dari switch itu? Oke, baiklah saya akan menjelaskan pertanyaan dari UK. Pertanyaan tadi apa itu kelemahan dan kelebihan switch ya? Oke, di sini kelemahan switch itu jika satu switch dihubungkan dengan komputer klien yang banyak, maka internet akan terhambat atau bisa dikatakan lelet atau lemot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah kemarin kami kelompok 3 sudah mengobservasi itu ruang IT yang mana observasi kami kemarin yang pertama itu terdapat 2 buah server di ruang IT yang mana server 1 itu untuk kelas IPA dan server 2 itu untuk kelas IPS. Nah, dari setiap server ini itu dihubungkan melalui kabelan menuju switch. Nah, sebelumnya kabelan ini fungsinya untuk menghubungkan berbagai perangkat, contohnya menghubungkan server ini ke switch. Bertanya kepada kelompok 3, nah kan tadi itu ada ruang 1, 2, sama 3 nih. Nah, gimana cara kita tuh untuk membedakan mana yang ruang 1, ruang 2, dan ruang 3? Dijawab oleh teman Suci dari kelompok 3, Miki. Assalamualaikum. Setiap router sudah diberi nama sesuai ruangannya masing-masing. Nah, misalkan ruang 1 dan ruangan-ruangan seterusnya. Di hub itu satu aja untuk 9 ruangan atau gimana itu ya Suci ya? Oh iya, jadi gini konsepnya Bu, kan dari switch tadi itu dihubungkan ke hub, kan dari hub itu kan ada 5 port tadi kan Bu. Nah, satu portnya kan sudah digunakan untuk menghubungkan ke switch kabelannya. Nah, lalu itu dihubungkan ke router. Nah, dari dihubungkan ke router kan Bu, itu router 1. Siapa yang bisa menyimpulkan dari yang kita pelajari, dari yang kamu diskusikan dengan teman-teman kamu? Kesimpulan kita belajar hari ini apa? Siapa yang bisa? Di sini Suci dapat apa Bu ya, pengertian dari jaringan yang mana berdasarkan semua observasi yang berfokus pada jaringan, Suci dapat menyimpulkan kalau jaringan itu sekumpulan komputer serta perangkat-perangkat lain pendukung komputer yang saling terhubung dalam satu kesatuan sehingga dapat bertukar informasi, Bu. Ya, Alfa? Jadi Alfa di sini dapat menyimpulkan dan dapat memahami tentang mengerti komputer dan perangkat-perangkat keras yang berhubungan. Salah satunya adalah modem. Jadi kan selama ini kita hanya mengetahui modem ini hanya dari hanya sebuah sumber internet yang bisa disebut. Selanjutnya siapa lagi yang bisa? Menurut Al-Faruqi, apa yang Al-Faruqi dapatkan dari belajar hari ini? Mengetahui perangkat-perangkat keras, Bu. Salah satu perangkat keras yang Al-Faruqi tahu apa ya? Switch tadi. Switch. Apa fungsi switch itu Al-Faruqi? Menghubungkan jaringan ke alamat yang lebih spesifik. Terima kasih sudah mau belajar, observasi, mengetahui perangkat. Kita tahu apa itu jaringan, kita udah bisa mengenal perangkat-perangkat, ada switch, ada router, ada modem. Jaringan komputer itu adalah sekumpulan komputer yang dapat saling terhubung sehingga dapat bertukar. Ada masih mau ditanyakan nggak sebelum kita latihan sebentar? Dari kita berapa orang hari ini, ada berapa orang itu yang memang Oke, Ibu, kenapa ya? Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nanti dibaca lagi, Ibu kasih tes lagi ya. Akan masuk materi baru lagi, yaitu tentang analisis data. Tapi untuk jaringan ini tetap dibaca, diulang lagi ya. Mungkin sekian dari Ibu, banyak maaf.
Kita tutup dengan al-lafaz alhamdulillah ya rabbil alamin. Kita berdoa. Alhamdulillah. Kita berdoa selesai. Untuk anak-anak, terima kasih udah sempat hadir. Boleh meninggalkan ruangan. Boleh meninggalkan Google Meet ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.